Tahun 2025 akan menjadi momen penentuan bagi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan musuh bebuyutannya Iran. Netanyahu disebut punya ambisi besar memperkuat tujuan strategisnya, memperketat kendali militer atas jalur Gaza, menghambat ambisi nuklir Iran, dan memanfaatkan kekalahan sekutu-sekutu Teheran seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Runtuhnya rezim Assad, jatuhnya para pemimpin Hamas dan Hizbullah, serta hancurnya struktur militer mereka seakan menjadi kemenangan besar bagi Netanyahu. Kini Israel dilaporkan sedang mempersiapkan misi besar melakukan serangan terhadap Iran. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Surat kabar Israel berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan seorang pejabat senior di tentara Israel alias IDF mengatakan kalau Angkatan Udara Israel atau IAF sedang mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai misi besar berikutnya. Pejabat militer tersebut mengungkapkan misi besar berikutnya itu kemungkinan mendapat dukungan dari pemerintahan baru Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Pada Minggu 15 Desember, media-media Israel membahas kemungkinan melakukan serangan terhadap Iran, mengingat apa yang digambarkannya sebagai peluang bersejarah bagi tentara Israel. Fokus lain pemberitaan media Israel adalah meningkatnya ketegangan internal akibat campur tangan otoritas eksekutif dalam urusan peradilan Israel, merujuk pada sidang korupsi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Mengenai Iran, Or Heller, koresponden urusan militer untuk media Israel Channel 13, menggambarkan situasi saat ini sebagai peluang potensial bagi Israel untuk memperluas operasi militernya terhadap Iran. Dia menunjukkan perhatian militer Israel kembali ke wilayah timur alias Iran setelah operasi intensif IDF di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Sementara itu, Yossi Yehoshua, seorang analis urusan militer di saluran I24 dan surat kabar Yediot Ahron, menjelaskan ada konsensus yang berkembang di Israel mengenai peluang menyerang Iran. Namun ia juga menunjukkan kekhawatiran kalau serangan Israel di wilayah tersebut mungkin mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya. Yossi menambahkan kalau tentara Israel kini mengalihkan sumber dayanya untuk mempersiapkan aksi militer ke Iran. Sementara itu, Direktur Mossad David Barnea telah mendesak militer Israel untuk melancarkan serangan langsung terhadap Iran. Desakan pos Mossad tersebut muncul selama konsultasi keamanan tingkat tinggi setelah serangan rudal balistik Houthi Yaman menembus pertahanan udara Iron Dome dan meledak di pusat kota Tel Aviv, melukai 16 orang, termasuk seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pihaknya bakal bertindak tegas terhadap kelompok Yaman Houthi yang didukung Iran. Ia juga memastikan balasan Israel terhadap Houthi tak akan berbeda kepada kelompok militer lain yang didukung Iran. Lebih lanjut, Netanyahu mengungkapkan Israel akan dibantu sekutunya Amerika Serikat dalam menghadapi Houthi. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei merasa geram setelah negaranya terus-terusan menjadi sasaran kesalahan ketika terjadi gejolak di Timur Tengah. Dalam pidatonya, Ali Khamenei menolak klaim Iran telah kehilangan apa yang disebut dengan proksinya di kawasan Asia Barat. Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran tidak memiliki kekuatan proksi di wilayah tersebut. Ia menegaskan, baik Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam berperang melawan Israel karena tindakan mereka sendiri. Ali Khamenei tegas menyatakan jika Iran tidak pernah meminta kelompok-kelompok tersebut berperang untuk kepentingan diri sendiri. Menegaskan posisi Iran, pemimpin tertinggi itu menyoroti kemampuan negaranya untuk bertindak secara independen jika diperlukan. Khamenei juga berbicara tentang situasi di Suriah dan menyatakan optimismenya tentang munculnya gerakan yang kuat dan bermartabat di negara itu meskipun tantangan yang masih ada. Khamenei lantas menegaskan Israel belum memenangkan apapun dalam serangan militernya. Ia mengingatkan Israel belum mencapai tujuannya di jalur Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, Direktur Jenderal Industri Dirgantara Iran di Kementerian Pertahanan telah mengumumkan kalau pesawat tempur Kher-313 telah memasuki fase uji terbang dalam versi tak berawak. Jet Kher-313 disebut-sebut sebagai pesawat tempur siluman yang pertama kali dipresentasikan pada tahun 2013 silam. Ulasan situs itu menyatakan sejak dipublikasikan militer Iran, Kher-313 telah berulang kali diteliti dan dianalisis oleh berbagai pakar, khususnya negara-negara yang bermusuhan. Dalam konteks geopolitik terbaru, pernyataan ini menjadi isyarat Iran untuk mengimbangi kemampuan udara seteru abadi mereka, Israel.
Iran menggaungkan jet KH-313 sebagai pesawat tempur siluman dengan kemampuan unik, termasuk kemampuan menghindari radar, terbang di ketinggian rendah, dan melaksanakan operasi taktis. Desain pesawat ini menyerupai pesawat tempur siluman modern seperti F-22 dan F-35 Amerika Serikat. Jet KH-313 memiliki sudut tajam yang khas dan bodi yang menurut pejabat Iran untuk meminimalkan tanda radarnya. Namun klaim ini telah dipertanyakan oleh para ahli penerbangan dan analis militer yang berpendapat bahwa terlepas dari ambisi industri pertahanan Iran, pesawat tersebut menunjukkan keterbatasan struktural serius yang cenderung membatasi efektivitas operasionalnya dalam kondisi pertempuran sesungguhnya. Beberapa analis meyakini proyek ini masih dalam tahap awal dan mungkin belum sepenuhnya dikembangkan. Meski demikian, pertanyaan tentang kesiapan tempurnya yang sebenarnya masih terbuka. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sangat khawatir dengan Iran yang menurutnya makin melemah. Meski semakin melemah, Amerika Serikat khawatir dengan pembangunan senjata nuklir yang dilakukan oleh Iran. Kekhawatiran Amerika Serikat ternyata tak diikuti sekutu dekatnya Israel. Angkatan Udara Israel disebut sedang menyiapkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Informasi ini dibocorkan pejabat militer kepada The Times of Israel. Negara Yahudi tersebut percaya bahwa pengambil alihan Suriah secara tiba-tiba oleh pemberontak jihadis telah melemahkan posisi Teheran di wilayah tersebut, yang dapat mendorong Iran untuk mempercepat program atomnya. Sementara itu, serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Suriah sehingga membuka jalan bagi operasi melawan Iran. Teheran telah lama bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bersifat sipil, bertolak belakang dengan tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Iran sedang mencari bom atom. Pemerintahan Netanyahu telah memanfaatkan penggulingan pemerintahan di Suriah untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya dengan meluncurkan salah satu operasi serangan terbesar dalam sejarah angkatan udaranya. Awal pekan ini, jet Israel menyerang lebih dari 250 sasaran di seluruh Suriah, termasuk bandara dan pelabuhan, lokasi pertahanan udara dan rudal, fasilitas industri militer, dan gudang. Pasukan Israel juga bergerak melampaui zona penyangga dataran tinggi Golan dan mengklaim Gunung Hermon. Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah digulingkan oleh militer Hayat Tahrir al-Syam atau HTS pada pekan lalu. Kelompok HTS sejauh ini belum mengkonsolidasikan kekuatan. Israel yakin ini Iran terisolasi setelah Assad digulingkan dan sekutu utamanya lainnya di wilayah tersebut, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, telah dilemahkan secara signifikan dan serangan IDF baru-baru ini di sana. Hal ini dapat mendorong Iran untuk mempercepat program nuklirnya dan menciptakan peluang bagi serangan pendahuluan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.